Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladzina istafa amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa fahamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman sekalian yang kami hormati, saya Haji Adi Karma MH, alumni Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan ini izinkan kami mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu proses penyelesaian sengketa hadana karena istri murtad menurut konsep Wahbah al-Zuhaili. Hadana atau hak asuh anak menurut Wahbah al-Zuhaili yaitu mendidik dan memelihara orang yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri dari hal yang dapat menyakitinya karena tidak cakap seperti anak kecil dan orang gila. Adapun Wahbah al-Zuhaili dan mayoritas ulama sepakat bahwa kalangan perempuan lebih berhak menjalankan hak asuh anak ketimbang kalangan laki-laki, karena mereka lebih dalam hal belas kasih, keteladanan merawat, kesabaran, dan lebih intens menjaganya. Hanya saja masing-masing berbeda-beda menentukan urutan-urutan siapa yang lebih utama. Persoalan hadana merupakan persoalan yang seringkali menimbulkan kontroversi di kalangan para ahli hukum Islam. Salah satu problem yang serius adalah perbedaan pendapat mengenai hak pemegang hadana, di mana pihak bapak atau ibunya beragama non-muslim atau murtad. Sebagian ulama berpendapat ada yang membolehkan bagi pengasuh atau orang tua yang beragama non-muslim. Ada pula ulama yang melarang orang murtad atau kafir menjadi pengasuh karena ditakutkan mempengaruhi agama anak. Dalam bukunya Fiqhul Islami wa Adillatuh dijelaskan bahwa orang kafir tidak berhak mengurus hadana orang Islam karena orang kafir tidak punya kuasa atas orang muslim. Selain itu juga ditakutkan terjadi pengkafiran terhadap anak tersebut. Islam sangat menghargai ibu dalam hal pengasuh anak. Tetapi lain masalah apabila istri atau ibu dari anak yang diasuhnya itu murtad atau keluar dari agama Islam. Dalam permasalahan ini Wahbah al-Zuhaili dalam berijtihad mengenai hak adana karena istri murtad atau keluar dari agama Islam berhujjah dengan dalil yang lebih umum, yaitu firman Allah yang berbunyi walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Maksud ayat tersebut di atas bahwa orang Islam tidak boleh memberi jalan kepada orang kafir untuk memusnahkan orang Islam. Ketentuan dalam ayat tersebut bersifat umum. Dalam hal ini Wahbah al-Zuhaili memasukkannya persoalan hadana termasuk dalam salah satu jalan yang dapat digunakan orang kafir untuk memusnahkan orang Islam. Karena hadana merupakan masalah perwalian. Allah telah melarang orang Islam untuk menjadikan orang kafir sebagai wali. Dalam hal ini pun termasuk istri atau ibu dari anak yang diasuhnya itu murtad, sebagaimana dalam firman-Nya la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ila akhir ayat. Berdasarkan ayat tersebut bahwa orang-orang mukmin jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai kekasihnya, yaitu menjadikan hubungan perwalian baik dalam hal perkawinan ataupun saling mewariskan. Selanjutnya, bagaimana metode Wahbah al-Zuhaili dalam menentukan hukum Islam terhadap hadana, hak asuh anak terhadap istri yang murtad. Dengan melihat hujjah yang digunakan Wahbah al-Zuhaili dalam hal hak hadana karena istri murtad, maka penyusun berkesimpulan bahwa untuk menutup kebolehan hadana bagi istri murtad ini, Wahbah al-Zuhaili menggunakan metode ijtihad sad az-zari'ah. Sad az-zari'ah menurut bahasa, sad artinya menutup, sedangkan zari'ah yang artinya jalan. Jadi sad az-zari'ah artinya menutup jalan. Sedangkan menurut istilah adalah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan atau bahaya. Sad az-zari'ah ialah menghindarkan sesuatu perbuatan yang tidak dilarang oleh syara, tetapi sebenarnya perbuatan itu dapat mendatangkan kerusakan atau bahaya. Menghindari mafsadat itu harus didahulukan daripada menarik maslahat. Lebih baik menghindari mafsadat dengan tidak memberikan hak adana
kepada istri murtad, apalagi mafsadat di sini berkaitan dengan hal yang paling esensi bagi manusia, yaitu menjaga agama. Walaupun bukan tidak ada maslahatnya sama sekali apabila anak asuh dengan ibu yang murtad, yaitu dari segi jasmaninya, tetapi mafsadat di sini lebih besar dari maslahatnya. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi darul mafasid muqaddimu ala jalbil masalih. Selanjutnya pandangan Wahbah al-Zuhaili terkait hadana karena istri murtad. Dengan melihat dan mempertimbangkan segala dampaknya, maka menurut pandangan Wahbah al-Zuhaili terhadap hadana karena istri murtad ini dikategorikan dalam perbuatan yang mengarah ke arah yang dapat mendatangkan kemanfaatan. Dengan menempatkannya pada kondisi tidak terpeliharanya aspek agama sebagaimana mestinya, maka penetapan hukum haram merupakan hal yang wajar dan bisa diterima, dengan catatan bahwa yang dimaksud haram di sini adalah haram dalam konteks haram li ghairi, atau lebih tepatnya haram li zat al-zariyah. Selanjutnya, relevansi pemikiran Wahbah al-Zuhaili dalam konteks kompilasi hukum Islam Indonesia. Pada dasarnya, tujuan diberlakukannya suatu hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Segala macam kasus hukum, baik secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan hadis, maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik tolak pada tujuan tersebut. Semua metode yang digunakan untuk menemukan hukum bermuara pada upaya penemuan maslahat. Upaya penemuan maslahat ini juga yang dikehendaki oleh maqasid syariah perlu dipahami dalam rangka mengetahui apakah tersebut satu kasus hukum masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum, atau karena adanya perubahan struktur sosial hukum tersebut tidak lagi dapat diterapkan. Salah satu metode atau cara yang efektif yang dipakai hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut adalah dengan diberlakunya teori zat al-zariyah. Kembali kepada kebijakan kompilasi hukum Islam yang mensyaratkan bagi pemegang hadana, yaitu harus dapat menjamin keselamatan jasmani rohani anak. Dalam hal ini disebut juga akidah atau agama anak. Jika dipandang dari kacamata zat al-zariyah, ketetapan kompilasi hukum Islam terhadap persyaratan bagi pelaku hadana ini dapatlah dibenarkan, karena menurut kompilasi hukum Islam, apabila pemegang hadana ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadana telah dicukupi, maka atas permintaan keluarga yang bersangkutan, pengadilan agama dapat memindahkan hak hadana kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadana pula. Dari sini dapat disimpulkan bahwa metode zat al-zariyah ini lebih berorientasi kepada akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yakni akibat negatif yang ditimbulkan, dan juga bersifat preventif. Demikian presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wallahu musta'an wa alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.